BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang ada di dekat rumah. Mohon maaf atas kesalahan saya yang saya buat. Terima kasih buat perusahaan. Di sana saya bangga, Kak. Pasien BPJS meninggal, sejumlah nakes minta maaf karena sempat ngatain miskin. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum. Baru-baru ini viral deretan sejumlah oknum nakes minta maaf, salah satunya perawat berinisial Widyarini sempat mengejek pasien mengeluh gak dapat ruangan, malah disarankan potong nadi supaya dapat ruangan. Selain itu, Norma Zahra, petugas nakes, meminta maaf setelah ngatain miskin. Juga Hilda, petugas perika medis, meminta maaf karena menyarankan pasien BPJS Yurijal pindah ke ruangan jenazah. Hingga Dokter Beni pun sama menyarankan ke ruang jenazah. Entah meski hanya ketikan di media sosial seolah ucapan adalah doa, potong urat nadi, miskin, ruang jenazah. Benar saja pasien BPJS Yurijal dikabarkan meninggal seminggu setelah pemulihan tersebut. Kini para oknum nakes tersebut diduga takut dipecat. Menurut kalian cukup minta maaf atau harus kena sanksi? Tapi bagaimana menurut? Apapun profesi kita harus punya empati lah. Bagaimana? Saya lebih sekali. Apapun profesi kita harus punya empati lah. Masyarakat. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf, permintaan maaf, dan menyampaikan permohonan maaf. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Permohonan maaf sebesar-besarnya. Dengan adanya kejadian almarhum ini, yang harus dikritik itu vertikal. Kenapa sampai dokter komunikasi nggak proper di medsos? 1. Udah tahu praktek, komunikasi nggak proper. 2. 3. Kenapa sampai keluhan almarhum itu muncul di medsos? 4. Apa ada yang salah dengan pasien BPJS? Kok sampai keluhan BPJS itu muncul terus? 5. Emang sebenarnya sistem BPJS yang benar kayak apa? 6. Emang dokter itu kenapa sih sensitif dengan pasien BPJS? 7. Ya itu yang harus dikritik. Sistem vertikal. Ya, dan kalau ditanya, ya itu nggak ada diajarin di kuliah kedokteran. Potong nadi aja bang, atau masuk kamar jenazah aja. Kamar jenazah selalu kosong, orang nggak punya otak. Itu adalah contoh komentar tenaga kesehatan di sebuah postingan sosial media seorang pemuda yang mengeluh bahwa sudah 8 jam tapi belum dapat ruangan. Minimal kalau nggak bisa bantu jangan nyusahin, Wak. Entah apapun alasan kalian atau masalah kalian di dunia nyata, bukan berarti itu bisa dijadikan pembenaran atau justifikasi komentar kalian di dunia maya. Saya selaku suami dari pemilik akun Dr. Herdiana mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada khususnya almarhum Yusrizal dan keluarga atas kegaduhan dan juga komentar yang membuat tidak nyaman di salah satu postingan almarhum. Kronologi yang sebenarnya adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Oleh karena itu, atas kekhilafan saya dan atas kesalahan saya, atas nama pribadi dan juga mewakili istri, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahra. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada
dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya, apapun itu. Saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman sudah jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nir empati pada nakes, Pak. Menyebabkan korban meninggal, Pak. Boleh sedikit, Pak Menkes. Ada koordinasi lebih lanjut kah, Pak? Terkait dengan rumah sakit tempat nakes-nakes tersebut bekerja misalnya. Boleh Pak, sedikit di luar mungkin Pak. Soal nir empati kepada nakes Pak. Oh, ini bentukan manusia yang bilang puas lihat orang berduka. Manusia bukan? Bukan sih, kurasa setan. Muka lu tuh ya, maco bener ya. Udah kayak laki. Nama Clarissa lu. Kecakepan tuh nama, nggak pantas. Udah habis pikir gue ya, kok bisa setega itu gitu ketikannya gitu. Seandainya nih, ya coba berbalik dah ya, seandainya nih sama keluarga lu lagi berduka, ada orang ngomong, puas banget gua, akhirnya mati juga dia. Gimana perasaan lu? Coba. Kok bisa bentuk-bentukan mereka itu jadi dokter ya? Gua ngebayanginnya aja serem, seandainya gua ditangani sama dokter-dokter bentukan kayak gini, gua ada penyakit yang rahasia gitu, apa nggak dinyinyirin tuh? Ya kan? Amit deh, serem kali weh. Ngalah-ngalahin iblis komennya. Gak ada apa yang takut sama karma, ha? Karma itu nyata ya, lu